Selamat siang, perkenalkan nama saya Yulia Dewi Asari, NIM 1910414168894, kelas ADO Manajemen Pagi, mata kuliah Manajemen Pemasaran 1, dosen pengampu Bapak Adi Mursalin SEMM. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari ujian akhir semester dari dosen saya. Soal yang bagian A, pertanyaan yang pertama, berapa kali Anda hadir dalam kuliah? Kenapa Anda harus hadir dalam kuliah manajemen pemasaran 1? Jawabannya 12 kali. Karena sudah kewajiban saya sebagai mahasiswa hadir pada saat jam perkuliahan. Jika saya tidak mengikuti perkuliahan, maka akan berpengaruh terhadap nilai saya. Pertanyaan yang kedua, sebutkan dan jelaskan tugas terstruktur yang sudah saudara buat dan manfaat apa yang saudara peroleh mengerjakan tugas terstruktur tersebut. Jawabannya, yang pertama, menjawab pertanyaan dari video di YouTube. Yang kedua, mengerjakan kuis game. Yang ketiga, meringkas isi dari video dan membuat video record. Yang keempat, mengerjakan soal UTS. Yang kelima, tugas meringkas video periklanan. Yang keenam, tugas membuat iklan dengan YouTube. Yang ketujuh, mencari materi personal selling di Google dan di YouTube. Yang kedelapan, membuat video record personal selling. Manfaat yang saya peroleh adalah saya dapat mempelajari materi dari mata kuliah manajemen pemasaran 1. Pertanyaan yang ketiga, manfaat apa yang saudara peroleh mempelajari manajemen pemasaran 1 melalui Google Classroom? Jawabannya, manfaat yang saya dapatkan adalah menambah ilmu, pengetahuan, dan wawasan saya pada kuliah manajemen pemasaran 1. Soal bagian B, soal yang pertama, tuliskan syarat teks iklan jika iklan ditinjau dari isi. Jawabannya, isi iklan harus jelas. Isi iklan disarankan singkat, jujur, menarik perhatian, objektif, dan tidak menyinggung salah satu pihak. Soal yang kedua, jelaskan syarat teks iklan jika iklan ditinjau dari bahasa. Jawabannya, bahasa yang digunakan dalam iklan harus memiliki arti yang baik, mudah diingat, dan mudah dipahami masyarakat luas. Bisa menggunakan kata konotasi namun mengandung makna yang baik. Soal yang ketiga, tuliskan tujuan iklan. Jawabannya, tujuan iklan adalah untuk mempengaruhi rasa suka, keyakinan, penilaian, emosi, pengetahuan, pengertian, kepercayaan, perilaku, dan juga citra akan produk dan brand yang diiklankan. Soal yang keempat, tuliskan jenis-jenis iklan berdasarkan isinya. Jawabannya, yang pertama, iklan penawaran atau niaga. Iklan yang biasanya kita jumpai adalah iklan penawaran atau iklan niaga. Iklan penawaran merupakan jenis-jenis iklan yang berisi tentang penawaran akan barang atau jasa kepada masyarakat luas. Contohnya, iklan barang meliputi sepatu, tas, makanan, barang elektronik, kosmetik, dan lain-lain. Iklan jasa meliputi jasa pengobatan, jasa kurir, jasa ojek online, dan jasa lain sebagainya. 2. Iklan pelayanan masyarakat. Iklan ini biasanya berasal dari instansi atau lembaga, berisi tentang suatu informasi sosialisasi atau pencerahan kepada masyarakat akan suatu isu atau topik tertentu. Contohnya, iklan pemilu, iklan keluarga berencana, iklan untuk hidup sehat.
Yang ketiga, iklan pengumuman atau pemberitahuan. Jenis-jenis iklan berdasarkan isi selanjutnya adalah iklan pengumuman. Iklan ini bertujuan untuk menarik masyarakat tertentu saja. Isinya tentang pemberitahuan suatu seperti event, iklan berita duka cita, dan lain-lain. Yang keempat, iklan permintaan. Iklan permintaan sering dianggap sebagai iklan lowongan pekerjaan. Hal tersebut karena iklan ini berisi tentang pihak yang mengiklankan untuk menawar dan mengajak masyarakat yang ingin bekerja dengan mereka. Soal yang kelima, tuliskan jenis-jenis iklan berdasarkan media. Jawabannya, iklan media cetak. Iklan media cetak adalah iklan yang dibuat dan dipasang menggunakan cara cetak. Biasanya, iklan cetak yang kerap kita temui di koran, selembaran majalah, koran, baliho, poster, stiker, dan lain sebagainya. Dalam iklan cetak terdapat ketentuan dalam membuatnya, berdasarkan di mana iklan tersebut akan dipasang. Iklan cetak tidak memiliki lebih dari 4 baris atau tidak sampai lebih dari kolom iklan. Untuk iklan cetak, dalam kolom ukuran lebih tinggi daripada iklan baris. Iklan cetak display biasanya memiliki ukuran yang luas. Yang kedua, iklan elektronik. Jenis-jenis iklan selanjutnya adalah iklan elektronik. Iklan ini menggunakan media elektronik dalam penyampaian dan tampilan iklannya. Iklan elektronik banyak sekali yang sering kamu temui, antara lain iklan televisi, iklan radio, iklan film, iklan luar ruang. Soal yang keenam, tuliskan jenis-jenis iklan berdasarkan tujuan. Jawabannya, yang pertama, komersial advertising terdiri dari iklan strategis, yaitu iklan yang digunakan untuk membangun merek. Iklan taktis, yaitu iklan yang memiliki tujuan yang mendesak. Iklan ini dirancang untuk mendorong konsumen agar segera melakukan kontak dengan merek tertentu. Yang kedua, corporate advertising seringkali fokus berbicara tentang nilai-nilai warisan perusahaan, komitmen perusahaan kepada pengawasan, peluncuran merek dagang atau logo perusahaan yang baru, atau mengkombinasikan kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sekitar. Yang ketiga, public service advertising merupakan bagian dari kampanye sosial marketing yang bertujuan menjual gagasan atau ide untuk kepentingan atau pelayanan masyarakat. Soal yang ketujuh, coba Anda buat iklan tentang jurusan manajemen Fakultas Ekonomi agar masyarakat atau konsumen mau kuliah di jurusan manajemen Fakultas Ekonomi. Jawabannya, untuk teman-teman, mari bergabung bersama kami di Fakultas Ekonomi dengan fasilitas yang lengkap untuk proses kelancaran selama belajar. Pelayanan di Fakultas Ekonomi juga sangat baik sehingga bisa membantu mahasiswa dalam urusan yang menyangkut perkuliahannya. Di Fakultas Ekonomi juga terdapat pengajar yang profesional. Di Fakultas Ekonomi terdapat 2 prodi, yaitu prodi manajemen dan prodi akuntansi. Soal yang ke-8, tuliskan fungsi dari media promosi. Jawabannya, untuk mengirimkan informasi suatu produk kepada target pasar potensial, untuk memperoleh pelanggan baru dan menjaga loyalitas konsumen, untuk membuat citra produk di mata konsumen yang sesuai dengan yang diinginkan,
untuk merubah tingkah laku dan anggapan konsumen. Soal yang ke-9, berdasarkan macam media yang digunakan, maka periklanan dibedakan menjadi, jawabannya, iklan pengumuman atau pemberitahuan dan iklan penawaran. Iklan pengumuman atau pemberitahuan contohnya iklan suatu event. Iklan penawaran contohnya iklan suatu produk. Soal yang ke-10, apa yang dimaksud dengan personal selling? Jawabannya, personal selling adalah komunikasi langsung atau tatap muka antara penjual dan calon pelanggan untuk memperkenalkan suatu produk kepada calon pelanggan dan membentuk pemahaman terhadap produk sehingga mereka kemudian akan mencoba membelinya. Soal yang ke-11, apa yang dimaksud dengan sales promotion? Jawabannya, sales promotion adalah salah satu tipe marketing yang biasanya digunakan untuk memperkenalkan produk baru, menghabiskan produk lama, dan tentu saja menaikkan angka penjualan. Perusahaan dan brand bisa memiliki peluang untuk kembali menarik perhatian konsumen-konsumennya dengan melakukan promosi. Soal yang ke-12, tuliskan alat-alat yang digunakan dalam kegiatan sales promotion. Jawabannya, yang pertama, iklan, yang kedua, brosur, yang ketiga, reklam, yang keempat, baliho, yang kelima, spanduk, yang keenam, backdrop. Soal yang ke-13, apa yang dimaksud dengan publicity? Jawabannya, publicity yakni beberapa info mengenai barang atau perusahaan yang disebarluaskan ke orang-orang lewat cara bikin berita yang memiliki arti komersial atau berbentuk penyajian lain yang berbentuk positif. Sekian, terima kasih.